Hai pejuang sama belajar, welcome to our channel. Nikmati keseruan belajar bersama SSC Buduran, karena SSC lebih dari sekedar bimbingan belajar. Yuk simak video berikut, check it out. Halo adik-adik, selamat datang di channel kami, channel LBB SSC Buduran. Kali ini dengan saya, Kak Nia, akan membahas soal-soal UTBK penalaran kuantitatif. Nah, di sini ada suatu soal, tentukan bentuk aljabar yang harus berada pada tengah-tengah tabel, jadi yang harus berada pada tengah-tengah ini ya, di sini ya. Supaya jumlah pada setiap baris dan juga setiap kolomnya sama. Sehingga di sini nanti kita misalkan supaya lebih memudahkan dalam perhitungan. Misal, saya misalkan di sini huruf N. Kenapa sih kok harus huruf N? Sebenarnya bebas ya, kalian mau memisalkan huruf apapun. Yang penting apa? Yang penting jangan menggunakan huruf X karena di sini semuanya sudah mengandung variabel X ya. Nah, di sini saya misalkan menggunakan variabel N ya. Nah, terus gimana caranya mendapatkan variabel N? Karena di sini syaratnya adalah setiap jumlah pada kolom dan juga barisnya ini pasti sama ya, harus sama. Maka saya jumlahkan baris pertama, kemudian saya sama dengankan dengan penjumlahan baris kedua. Oke, kenapa sih harus pertama dan kedua? Sebenarnya tidak. Kalian bisa menggunakan baris kedua dan baris ketiga, atau kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga gitu ya. Yang penting pasti menggunakan baris kedua atau kolom kedua gitu. Nah, di sini saya menggunakan baris pertama dan baris kedua. Jadi di sini min 4x ya ditambah dengan 9x ditambah dengan 2x ya. Saya sama dengankan baris keduanya berarti 7x ditambah dengan n dikurangi dengan 3x. Nah, dari sini kita gampang sekali mencari n-nya ya. N-nya berapa? Ini saya jumlahkan dulu. Min 4 tambah 9 tambah 2 itu 7. Jadi di sini 7x ya. Oke, sama dengan 7 kurangi 3 itu 4x plus n. Sehingga di sini n-nya sama dengan 7 kurangi 4 adalah 3x. Nah, sangat mudah sekali ya. Kita cari di sini 3x ada. Jawabannya adalah B. Untuk soal berikutnya, di sini ada satu soal. Di suatu pabrik pengemasan botol minuman diperlukan 10.000 liter air berkarbonasi untuk menghasilkan 3.000. Untuk soal selanjutnya, di sini ada satu soal. Di suatu pabrik pengemasan botol minuman diperlukan 10.000 liter air berkarbonasi untuk menghasilkan 3.000 botol soda. Yang ditanyakan di sini adalah berapa liter air berkarbonasi yang diperlukan untuk menghasilkan 750 botol soda. Nah, dari sini jelas bahwa soal ini pasti menggunakan perbandingan ya, karena ada dua jenis gitu yang harus kita bandingkan gitu. Air dan juga botol sodanya. Nah, berarti di situ perbandingannya bagaimana? 10.000 ya. Oke, 10.000 banding, karena di sini liter air, kita bandingkan dengan liter air juga. Karena di sini yang ditanyakan berapa liter air, maka saya misalkan X. Terserah ya sebenarnya kalau kalian memisalkan pakai huruf lain boleh. Sama dengan apa? Sama dengan 3.000 ya. 3.000 per 750. Nah, dari sini kita sederhanakan ya, ini saya bagi dengan 1000, begitu juga dengan ini saya bagi dengan 1000. Kemudian yang bagian sini saya bagi dengan 3, ini 1, ini saya bagi dengan 3, 250. Sebenarnya tidak harus disederhanakan gitu ya. Kalian bisa langsung mengalihkan, cuman angkanya banyak ketika kalian mengalih dan membagi nanti. Jadi lebih baik memang disederhanakan. Lanjut di sini berarti kalau saya kalikan X kali 1 adalah X, sama dengan 10 kali 250 berarti 2.500. Sehingga di sini jawabannya adalah C. Untuk soal berikutnya, di sini ada suatu soal. A gardener buys 2 kinds of fertilizer. Nah, di sini fertilizer ini artinya adalah pupuk ya. Jadi seorang ini yang berkebun membeli dua jenis pupuk gitu. Pupuk A dia berisi 60% ya. Kemudian pupuk B dia berisi 40%. Nah, di sini bersama-sama kedua fertilizer ini tadi atau kedua pupuk ini tadi ya
Jadi dibeli oleh, apa ini namanya ya, petani ya, bukan petani ya kalau kalau berkebun gitu, orang yang berkebun lah ya, yang berisi totalnya adalah 240 pound of materials. Nah, di sini yang paling penting, jadi kalau misalkan dalam soal matematika yang dalam bentuk bahasa Inggris, kalian tidak perlu menerjemahkan semuanya gitu ya, cukup yang penting-penting saja gitu. Nah, di sini which equation models this relationship, jadi persamaan model ya, hubungan dari ini yang diketahui ini tadi kita bentuk ke dalam suatu persamaan model where X is the number of pounds of pupuk A gitu ya. Jadi di sini di mana X-nya adalah number of pound dari pupuk A, Y-nya adalah pupuk B gitu. Jadi di sini pupuk A-nya kita misalkan X gitu. Jadi pupuk A-nya kita misalkan X. Oke, pupuk A-nya kita misalkan X, kemudian pupuk B-nya kita misalkan Y gitu ya. Nah, dari sini pupuk A-nya berapa persen? 60%. Berarti kalau 60%, maka berapa jadinya? 0,6 ya kan? Kemudian kalau 40% berarti 0,4. Nah, kita lihat di sini yang 0,6 adalah pupuk A, di mana pupuk A adalah X, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. 0,6 ya kan? 0,6 karena di sini A-nya adalah X ya, berarti 0,6X plus 0,4 Y. Sama dengan berapa? Ya sama dengan totalnya ini 240. Ya, oke. Jadi jawabannya di sini adalah yang B ya. Nah, yang B. Soal berikutnya, in the figure below, AB is a line segment. Jadi di sini AB adalah suatu segmen garis, di mana AB di sini adalah garis lurus ya. AB adalah garis lurus. Nah, what is the value of x min y per x plus y? Nah, dari sini yang ditanyakan adalah x min y per x plus y. Kita cari dulu x-nya berapa, y-nya berapa. Oke, kita cari x-nya dulu ya. Karena di sini x-nya ini dari garis lurus ini pasti 180 ya. 180 saya bagi 3 berarti di sini 60. Oke, ini masing-masing 60. Selanjutnya yang di sini ini 1 2 3 4 5 berarti 180 saya bagi 5 berarti berapa? Berarti 36 ya. Nah, oke, di sini 36. Semua di sini 36 ya. Nah, selanjutnya di sini yang dicari adalah x min y per x plus y. Oke, kita masukkan saja langsung x min y per x plus y. X-nya berapa? X-nya 60, Y-nya adalah 36, kemudian X plus Y berarti 60 plus 36, kan gitu ya. Jadi berapa nih? 60 kurang 36 berarti 24 per 96. Nah, bisa kita bagi ya. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan bagi dengan 24, apakah bisa? Bisa ya, ini dibagi 24 ya. Berarti ini 4 ya. Benar nggak? 24 kali 4 adalah 96 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1 per 4. Nah, jawabannya adalah yang B. If the average of 5 consecutive integer is 12, jadi di sini yang diketahui adalah rata-rata, jika rata-rata dari 5 bilangan bulat yang berurutan adalah 12, maka yang ditanyakan adalah berapa jumlah bilangan terkecil dan juga bilangan terbesar, gitu ya. Ini artinya bilangan terkecil dan bilangan terbesar dari 5 bilangan bulat tersebut. Jadi integer itu adalah bilangan bulat ya. Nah, dari sini kita tuliskan dulu yang diketahui. Karena di sini rata-rata, berarti nanti kita menggunakan rumus rata-rata. 5 bilangan bulat yang berurutan. Nah, misal saya punya bilangan 1 nih ya, 1 bilangan bulat yang berurutan nih, 1, 2, 3, 4. Nah, dari 1, 2, 3, 4, ini suku 1 ke suku berikutnya itu ditambahkan dengan 1, ya kan? Sehingga di situ nanti kita tidak bisa menentukan bilangan pertamanya berapa, sehingga kita misalkan pakai huruf X ya.
Jadi bilangan pertama ini adalah bilangan bulat pertama huruf X. Oke, huruf X. Berarti bilangan kedua pasti apa? X plus 1. Oke, bilangan ketiga adalah X plus 2 dan seterusnya ya. Bilangan keempat X plus 3. Kemudian bilangan kelima adalah X plus 4. Nah, dari sini ini kan bilangan 5 consecutive integer-nya kan ini kan gitu ya. Bilangan bulat yang berurutannya kan ini. Jumlahnya adalah 12 gitu ya. Bukan jumlahnya, sorry. Ini rata-ratanya adalah 12, berarti saya harus bagi dengan 5 ya. Saya bagi dengan 5. Oke, saya bagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 12 kan gitu. Nah, dari sini ini saya jumlahkan dulu X-nya. Di sini X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5X. Kemudian ditambah dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10 ya. Sama dengan kita kalikan silang 5 kali 12, 60 ya. Oke, sehingga di sini 5X-nya adalah 50. Nah, sehingga X-nya berapa? X-nya 10. Nah, ini X-nya 10. Sehingga bilangan yang paling kecil, nah yang terkecil adalah, nah karena di sini yang terkecil X ya, X-nya 10, yang terbesar di situ apa? Yang terbesar adalah X plus 4. Oke, X plus 4-nya berarti 10 tambah 4, berarti 14. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi, berapa hasilnya? 10 tambah 14 adalah 24. Nah, jawabannya adalah 24. A ya. Untuk soal berikutnya, di sini ada suatu soal, jika fx sama dengan 2x kuadrat plus 3, maka fx plus h adalah berapa? Nah, caranya, karena di sini diketahui fx, kemudian yang dicari adalah fx plus h, maka kita tinggal mensubstitusi x-nya ini kita ganti dengan x plus h ya, sehingga bentuknya akan jadi seperti ini ya. Oke, kita tuliskan dulu fx plus h. Fx plus h-nya sama dengan dari variabel x yang ada di sini kita ganti dengan variabel x plus h kan gitu ya. Nah, jadi 2x plus h kuadrat ini ya, plus 3. Nah, ini kita tinggal mengkuadratkan saja, berarti 2 dikuadratkan dulu ya, jadi x kuadrat plus, nah ini kita kalikan ya, x kali h kali 2 berarti 2hx atau xh boleh, kemudian plus h kuadrat. Nah, plus 3, jangan lupa ditutup kurungnya ya. Kemudian di sini tinggal mengalihkan jadi 2x kuadrat. Karena di sini xh ya udah saya ganti dengan xh ya. Oke, plus 4xh plus 2h kuadrat ya, plus 3. Oke, berarti jawabannya di situ adalah yang E. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Nah, ini. Untuk soal berikutnya, the complete graph of the function f and a table values for the function g are shown above. Jadi di sini maksudnya graf atau gambar ini ya, grafik yang complete dan juga dari fungsi f ya, dan juga tabel dari nilai fungsi tersebut sudah ditunjukkan pada pernyataan di bawah ini gitu. Nah, yang ditanyakan nilai maksimum dari f adalah k. Ini pernyataan yang lain ya, nilai maksimum dari f adalah k. Yang ditanyakan di sini nilai dari GK. Jadi kita harus cari K-nya dulu berapa. Maksimum dari sini kira-kira yang mana? Jadi maksimum itu adalah titik yang paling besar ya dari grafik ini. Minimum titik yang paling kecil. Nah, titik yang paling besar itu adalah ini atau paling tinggi lah ya, paling tinggi. Nah, ini maksimum ini. Nah, berarti ini K-nya ya. Oke, ini K. K-nya berapa? Nah, karena di sini K-nya kita lihat nilainya, kita pakai yang Y. Karena nilai maksimum atau minimum itu adalah titik Y-nya berapa, kan gitu ya. Jadi di sini berapa? 3. Sehingga K-nya sama dengan 3. Nah, karena K-nya 3, berarti dari sini kita cari GK, berarti G3.
Ini kan GX ya, berarti X-nya saya ganti dengan 3. Mana yang G3? G3 adalah yang ini, ya kan? Nah, ini. Nah, sehingga G3 hasilnya sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya, di sini ada suatu soal. The circle below with center O has a circumference of 36. Jadi di sini adalah circumference ini artinya keliling ya. Oke, ini artinya keliling. Jadi kelilingnya adalah 36. Keliling sama dengan 36. Sehingga dari sini yang ditanyakan dulu apa? Kita lihat. What is the length of minor AC? Jadi minor AC ini maksudnya adalah kita cari keliling dari AC ini berapa. Gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, sangat gampang sekali ya. Karena di sini ini adalah 90 derajat ya kan? Ini 90 derajat sehingga kita gampang sekali mencari nilai garis apa namanya? Busur ya. Busur AC ini berapa? Nah, kira-kira gimana caranya? Pasti sangat mudah tertebak ya. Karena di sini 90 derajat itu adalah seperempat dari luasan keliling, maka di sini AC ini juga seperempat dari keliling, ya kan? Sehingga AC, ya kita tinggal bagi aja. AC adalah 36 bagi 4. Nah, sama dengan 9. Sebenarnya bisa kalian menggunakan rumus panjang busur ya dengan mencari jari-jarinya dulu, kemudian nanti pakai perbandingan ini, perbandingan apa namanya, sudutnya ya 90/360, cuma terlalu lama ya. Dari sini saja kita sudah bisa menghitung nilai panjang busur AC itu berapa gitu. Jadi jawabannya adalah 9 yang A. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe, like, and share.